Kok ditarik? Masa? Pas sudah sampai di kamar mandi, abiku masuk terus tutup pintu keras. Umiku di luar nungguin. Seketika umiku ingat kalau abiku lagi ada di luar kota. Ini merinding beneran. Mungkin menurut kalian gak terlalu serem ya, cuma mau berbagi cerita aja. Oke, langsung aja, tapi di aku bikin deg-deg-dugder, katanya seperti itu. Pertama, aku kan keluar rumah, mau COD masker malam-malam. Posisi hujan tapi kayak gerimis agak gede. Jangan dipikir, lanjut aja. Nggak usah dipikir ya. Nanti malah jadi nambah beban kalian. PR udah banyak, udah. Aku sama sepupu aku COD jalan kaki soalnya deket dari rumah. Nah, rumah yang aku datengin itu sampingnya pohon pisang semua. Nah, pas sampai langsung dong aku lihat poci. Tahu poci enggak? Poci ya. Yang lemper. 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 Itu bahasa mana lemper? Lemper. Ya, bahasa sopannya aja lah ya. Takut disamperin. Semoga aman. Aku di situ kayak orang gila mondar-mandir deg-degan. Sepupuku nggak tahu, dia fokus gedok pintu. Yang punya rumah nggak keluar-keluar. Terus. Katanya dia langsung pulang sendiri. Nah, yang kedua katanya pas dia lagi bakaran tahun baru di depan rumah. Nah, samping rumahnya itu ada pohon pisang 1-5an. Ya, termasuknya banyak mungkin ya. Iya, banyak. Lebih banyak biasanya sih. Nah, pas aku di deket pohon pisangnya ada suara nangis cewek. Di situ posisi juga lagi hujan. Itu aja sih katanya kayak gitu. Kalau yang pohon pisang itu nggak tahu pernah dengar di mana gitu loh. Kalau yang apa ya? Identik. Iya, pohon pisang yang banyak gitu, yang mungkin kayak kebun pohon pisang. Itu biasanya dihuninya sama si Putih. poci. Putih keikat. Not like this. Terus Kalau saya pernah dengar juga kalau misalnya pohon salak, tuh nggak sih pohon salak? yang kayak apa? Kalau spesifiknya sih aku nggak terlalu tahu ya pohon salak. Cuma kalau untuk pohon salak ditinggalinnya tuh sama yang gede-gede. Pohonnya kecil tapi yang ninggalin gede-gede. Gitu. Pohon salak itu gede nggak sih? Kurang paham sih, kurang tahu. Bukan, udahlah, skip. Bukan membahas pohon salak. Kayak kalau mereka lihat kayak gitu tuh kepo aja, mukanya kayak apa? Mukanya mereka Kalau saya sih enggak ya. Mungkin dia kepo, cuma saya enggak. Saya bener kepo, kayak misal mereka yang bener lihat kemarin katanya ini lihat poci di sini, mukanya kayak apa? Kan kalau di gambaran film-film horor tuh mitamit aku lihat beneran. Iya benar. Kalau film horor pasti ya serem lah menurut saya. Saya juga nggak berani kalau misalnya nonton. Saya berani, tapi kayak gini. Lanjut, aku mau bacain cerita dong, Kak. Ya, yang terakhir ya, Kak? Ya. Ini ceritanya agak panjang, jadi maaf kalau bacanya agak belibet-belibet. Didengarkan baik-baik ya. Tapi ya cukup, ini serius, kita serius sama benar-benar serius. Ini Ya. paling mungkin Cerita terakhir. Cerita terakhir yang serem. Dengar. Jadi, bibiku adalah salah satu orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Tapi menurutku itu adalah ujian buat beliau. Dimana di tahun 2021 setelah waktu maghrib, saat itu sedang mengerjakan tugas di rumah. Tiba-tiba Irgi, anak dari bibiku, ke rumah dan memanggilku, lalu dia memberitahu, "Mbak, ibu kesurupan." Sontak aku kaget dan langsung turun ke bawah. Kebetulan rumah bibinya ini ada di bawah dekat dengan rumahnya yang
cerita. Kayak sebelahan gitu ya? Iya, mungkin atas bawah. Ya deket lah mungkin. Dan benar saja saat itu bibiku memang sudah tak sadarkan diri dengan posisi duduk. Mata terpejam dan mulut terbungkam seperti ingin mengucapkan sesuatu namun susah. Lalu aku pun menghampirinya dan duduk di sebelahnya untuk membantu pamanku yang sedari tadi berusaha menyadarkan bibiku. Namun cukup lama kami berusaha menyadarkan beliau, tetapi tetap saja keadaan masih sama. Hanya saja ketika aku dan pamanku membacakan ayat-ayat Al-Quran, respon dari makhluk yang ada di bibiku sesekali menjerit dan mengamuk, serta mual-mual. Ain maung. Oke, serem. Di mana beliau hanya bisa menutup matanya dan mulutnya membungkam seakan-akan mau mengucap sesuatu namun tidak bisa. Dan akhirnya bibiku setengah sadar dan beliau berbisik pada kakakku. "Tia, gelap banget, gak bisa lihat apa-apa." Lalu beliau tiba-tiba muntah-muntah namun tidak mengeluarkan apapun. Dan saat itu pamanku memberikan minum yang sudah dibacakan doa oleh pakdeku yang baru datang. Dan saat beliau akan minum, tiba-tiba makhluk yang memasukinya memberikan respon yang seakan-akan marah dan tidak mau minum, dan gelas yang ada di mulutnya digesek-gesek dengan keras. Karena takut pecah, akhirnya minum itu pun ditarik oleh paman. Dan kami semua yang ada di situ, keadaan di situ keluarganya sudah datang ya, seperti mungkin tetangganya ikut karena ya, pasti tingkat kekepoan tetangga. Berusaha membacakan ayat-ayat suci lagi dan akhirnya setelah itu bibiku mulai komunikasi meski masih dalam keadaan mata setengah tertutup yang kelihatan hanya putih-putihnya saja. Dan saat itu bibiku membisiki dan memberitahu kakakku apa yang dia lihat dan siapa yang memasuki beliau. Jadi bibiku mengatakan bahwa ada dua sosok yang memasuki secara bergantian, yaitu sosok perempuan bule dan sosok bapak-bapak tua yang memakai belangkon, dan sosok tersebut bersemayam di pohon nagasari yang ada di makam seberang jalan rumah bibiku. Dan beliau mengatakan sembari menangis bahwa beliau kasihan terhadap perempuan tersebut karena dia buta. Pantesan tadi ya katanya bibinya tidak bisa melihat gelap. Oh ternyata. Iya, dimasukin yang ini. Dan beliau sedikit takut membicarakan sosok laki-laki yang dilihatnya, di mana sosok itulah yang menyebabkan bibiku sulit bicara. Dan bibiku mengatakan sebenarnya sosok perempuan itu tidak jahat dan yang jahat adalah si sosok lelakinya. Dan tiba-tiba bibiku berucap menggunakan bahasa yang kami semua tidak tahu itu bahasa apa, dan awalnya aku mengira itu bahasa Belanda namun ternyata salah. Lucunya saat itu aku dan anak pakdeku membuka Google untuk mencari tahu kira-kira bahasa apa, dan karena tidak menemukan jawaban, akhirnya saudaraku bertanya menggunakan bahasa Inggris, "Where are you from?" Jadi ceritanya tuh yang mungkin lagi itu tuh bule. Iya, kayaknya. Nggak bisa Indo. Pinter sih pakai Google. Iya bener ya, kepikiran ya pakai Google. Kalau udah panik pasti, aduh gimana gitu. Lanjut ya, dan sosok tersebut menjawab, "I am Fafa from Berlin." Jadi di sini kami tahu kalau sosok itu dari Berlin, namun karena kakak dan pamanku kesal, mereka pun memarahinya untuk keluar dari tubuh bibiku, namun tidak mau. Akhirnya kakakku membacakan ayat-ayat Al-Quran di telinga bibiku, dan sosok yang mengaku bernama Fafa itu menjerit, "Stop, stop, please stop." Dan saat itu pakdeku pun dengan membaca bismillah membuka pembicaraan secara baik-baik dengan Fafa, dan sosok itu pun menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Di situ kami semua rada kesel nih, kenapa nggak dari awal? Dan dalam percakapan tersebut, pakdeku bertanya maksud dari sosok tersebut memasuki bibiku untuk apa. Dan Fafa menjawab, "Aku hanya ingin melihat saja, keluargaku tidak baik, mereka mencampakkanku karena aku buta, dan aku sekarang diizinkan olehnya melihat melalui orang ini." Di situ, aku merasa kasihan dan sedih. Namun berbeda dengan pakdeku yang menjawab, Tapi bukan dengan cara seperti ini, bukan dengan mengganggu manusia, dengan begitu kamu berdosa. Benar banget. Dan si sosok menjawab lagi, "Tapi Allah mengizinkan, aku hanya ingin melihat, dan sekarang aku mulai bisa melihat jelas wajah kalian semua dan ingin melihat sebentar dan kenal dengan kalian. Tolong sebentar saja."
Pak Deku bilang, semisal seperti itu, berjanjilah kepada Allah setelah kamu bisa melihat keluar dari tubuh orang ini dan jangan membuat dia menderita. Saat itu, si sosok mengiyakan. Dan Fafa mulai berkenalan. Dan yang pertama kali ditanya adalah kakakku. Kamu siapa? Dan kakakku menjawab, aku Tia, keponakan dari ini. Dan tiba-tiba si sosok berucap, kamu cantik. Seketika kakakku dalam hati sedikit takut dibilang seperti itu. Lalu dia juga bilang hal yang sama kepada Husna, anak bibiku. Dan si sosok itu berkenalan dengan semua yang ada di situ, di mana yang terakhir Fafa bertanya, itu siapa? Dan kalian mau tahu siapa yang ditunjuk? Itu adalah bapakku. Jadi bapaknya si pencerita ini. Dan bapakku tidak merespon seperti yang lainnya. Dan seketika Fafa bilang, Tia, kenapa dia tidak mau berkenalan? Seburuk inikah aku? Di sini aku merasa aneh dan serba bingung kenapa harus kakakku yang ditanya. Setelah kakakku juga mikir-mikir, mungkin karena kakakku merasa sedih dan iba kepada sosok itu sehingga dia bertanya pun melalui kakakku. Dan sebenarnya kakakku salah. Dan mau tidak mau kakakku menjawab. Setelah itu ternyata Fafa tidak mau keluar. Dia mau ada terus di badan bibiku karena ingin melihat dunia itu seperti apa. Di situ kami semua marah, terutama Pak Deku yang merasa dibohongi, sehingga kami pun baca-baca lagi dan lagi. Dan si sosok berteriak, Tia, stop Tia, please, kenapa gelap? Dan Pak Deku kembali berbicara, itulah akibatnya karena kamu sudah membuat dia menderita, dan kamu tadi sudah berbohong ingkar janji. Dan kami terus baca-baca, namun tetap saja sosok yang ada di bibiku tidak mau keluar, dan tiba-tiba sudah berganti sosok yang berbeda. Ya ampun. Betul sekali, itu adalah sosok laki-laki yang di awal tadi. Dan sosok itu marah-marah, ketawa-ketawa, teriak-teriak, dan tiba-tiba dia menirukan bacaan ayat kursi yang kami baca sambil tertawa. Aku juga bisa. Dan si sosok laki-laki tadi mengucap kalimat tauhid dan ayat kursi sambil tertawa. Disepelekan banget. Di situ kami semua sudah bingung harus bagaimana karena sudah lama tidak ada perubahan dari bibiku. Bahkan sampai sudah banyak orang berdatangan pun masih belum bisa menyadarkan beliau. Tiba-tiba, aku mau dia menjadi temanku dan pergi ke sana. Aku mau diantarkan ke sana. Ke sana yang dimaksud ini kuburan ya. Dan seketika itu sosok laki-laki tersebut berusaha bangkit dan pergi. Sehingga kami kewalahan menahan tenaga dari bibiku supaya tidak pergi. Dan kami saat itu meminta si sosok untuk keluar dan cukup diantar saja di depan pintu. Awalnya iya, namun ini kesekian kalinya kami dibohongi. Si sosok itu meronta-ronta dengan kekuatan yang lumayan. Dan akhirnya sempat lemas. Namun itu ternyata tipuan lagi. Dan akhirnya bibiku sadar. Dan dia pun berbisik lagi pada kakakku dengan posisi lemas duduk selonjor. Tia, ini ada di sini, menunjuk perut. Dan aku paham bahwa si sosok bersembunyi di perut, lalu aku langsung memberitahu pamanku dan yang lain. Dan saat itu juga aku memegang perut bibiku dan dengan yakin membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan benar saja bibiku kembali tidak sadarkan diri dan menjerit-jerit berganti suara. Stop Tia, please stop. Lalu tertawa, menggeram, menangis, tertawa. Dan tiba-tiba saat kami sedikit lengah, tidak memegangi bibiku dengan kencang, bibiku hampir lari lagi. Dan di sosok itu berucap lagi, bocah iki kudu melu aku balik, cucukna nganah. Artinya itu, tahu tidak? Anak ini harus ikut aku balik. Gitu. Nganterin ke sana. Dan saat itu orang-orang ingin menurutinya karena dipikir jika diantarkan maka selesai. Namun di situ kakakku auto bilang, jangan, semisal kita nganterin ke sana, justru lebih bahaya. Pertama, kita harus menyeberang jalan raya. Kedua, kita nganter itu ke kuburan. Akhirnya kami di situ sepakat meminta tolong ke orang yang lebih mengerti. Karena waktu sudah larut malam dan dari kami semua masih belum bisa menyadarkan bibiku sepenuhnya. Masih keluar masuk ya ini. Dan setelah kami menunggu, akhirnya datanglah, kita sebut saja si bapak, dan langsung si bapak bertanya nama bibi dan ayahnya siapa. Dan tiba-tiba di situ, si sosok yang ada di dalam tubuh bibiku marah-marah, mengamuk menggunakan bahasa Jawa.
bocah iki bocahku, aku wis niteni gie bakal melu aku neng kana. Kowe ora usah melu-melu. Dan si bapak menjawab, aku ora wedi, gie bocah kudu tetep nang kene. Dan tiba-tiba si sosok seperti menantang bapak. Dan di situ memang bapak pun marah terhadap sosok tersebut. Kowe ora ngerti sopo aku, bilang aku bakal tak laporna kowe. Dan entah apa yang terjadi, si sosok dan bapak seperti adu ilmu dan alhamdulillah bapak bisa menyadarkan bibiku. Dan bibiku pun mulai sadar dalam kondisi yang masih lemah. Dan yang perlu kalian tahu guys, itu selesai kisaran jam 10-an lebih, 10 malam. Panjang juga. Namun alhamdulillah bibiku masih diberi pertolongan oleh Allah melalui bapak. Kalau Panjang. pertama saya dengar cukup serem, maksudnya kayak Ini bener-bener the real kesurupan yang sampai teriak-teriak, ketawa nangis, teriak, ya gitulah. itu nguras tenaga banget sih. Iya. Pasti kasihan juga. Pertama-tama saya dengar sosoknya kayak mungkin apa sih, kenapa gitu, kenapa harus masuk gitu. Terus setelah dengar ceritanya yang tadi kakak tadi ya, Iya. di pertengahan saya agak kasihan gitu sama dia. Dikasihani malah melunjak. Tiba-tiba saya kesel di situ, cuma saya nggak berani. Ih maaf, sumpah nggak sengaja ngomong. Nggak ngelunjak. Cuma kayak iya, enggak. iya. Cuma ya mungkin sebagai seorang ya yang dengar, pasti saya juga kesel kalau untuk harus dibohongin gitu. Dibohong. Betul dibohongin. Jadi ya Tapi cukup itu sih, kasihan juga sama si bibinya. Itu semoga kedepannya juga nanti tidak terjadi apa-apa lagi. Ya, tadi Dijauhkan itu- dari hal-hal seperti itu. Sekian. nggak kerasa Ya udah banyak banget cerita 199 Masehi abad kita bersama. Ya mungkin cukup sekian Ya. cerita horor kita ya, yang mungkin itu akan menemani malam Jumat kalian. Ini Jumat nih, jangan pada Nggak ada yang nyeremin, nggak ada kok. Kita di sini beneran no settingan. Apapun yang terjadi tadi itu beneran. Ya lilinya udah pendek. Jadi ya seperti itu ya. Siapin makanan or something yang bisa untuk menemani kalian nonton kita berdua. oke, intinya thank you for watching. Yes. See you on The next podcast. Bye bye.